Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan kelas belajar Microsoft Office Excel untuk pemula. Nah, ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan mengajarkan cara penggunaan atau fungsi dari tab Home di Microsoft Office Excel. Di sini saya sudah punya data untuk menjadi contoh atau bahan belajar kita hari ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang formatting yang paling simple dan umum digunakan. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menunjukkan cara untuk membuat tulisan menjadi tampak lebih tebal. Jadi caranya cukup kita aktifkan selnya, kemudian klik icon B ini yang berada pada grup font. Cukup diklik satu kali, maka tulisannya akan menjadi tebal atau bold. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk menebalkan kembali kalimat yang ada di bawahnya. Nah, jadi jika kita mengaktifkan hanya satu selnya, maka hanya satu yang akan tebal. Namun, jika kita mengaktifkan lebih dari satu sel, misalkan kita blok atau tandai, cukup kita tahan menggunakan mouse, kemudian lepaskan dan kita klik icon B ini. Nah, semua sel yang kita tandai itu menjadi tebal hurufnya. Kemudian kalau ingin membuat ini menjadi miring tulisannya, cukup kita klik satu kali selnya, kemudian klik icon yang miring ini, atau biasa disebut dengan italic. Nah, sekarang sudah miring tulisannya. Sama dengan cara yang tadi, jika kita ingin membuat beberapa sel ini menjadi miring tulisannya, maka cukup kita tandai atau blok, kemudian kita klik icon italic ini. Satu lagi yang biasanya umum untuk digunakan yaitu underline atau garis bawah. Cara penggunaannya sama seperti yang tadi, cukup kita klik atau aktifkan selnya, kemudian kita klik yang icon U ini atau underline. Nah, sekarang selnya sudah ada underline-nya. Nah, jika kita ingin membuat ada dua garis di bawahnya ini, maka cukup kita klik tanda panah ke bawah ini, kemudian klik double underline. Nah, garisnya menjadi double. Oke, selanjutnya data ini akan kita beri warna. Caranya cukup kita aktifkan selnya, kemudian kita klik icon yang ini yang ada gambar tumpahan catnya. Jika kita langsung klik, maka langsung otomatis ia berubah sesuai dengan warna yang ada di sini. Nah, agar kita bisa mengatur warnanya, maka kita perbesar sedikit dulu. Jika kita ingin mengatur warnanya, maka cukup klik tanda panah ke bawah ini, maka kita bisa memilih warna yang ingin kita masukkan. Tapi jika warna yang kita inginkan tidak ada di sini, maka kita cukup klik more colors. Di sini ada banyak jenis warna. Jadi kita bisa pilih sesuai dengan selera masing-masing. Dan cukup klik OK. Bisa juga jika hanya hurufnya yang ingin kita ubah datanya, bukan selnya, maka caranya cukup kita klik atau aktifkan selnya, kemudian klik yang ini, yang huruf. Maka ia akan berubah warna. Sama seperti tadi, cukup klik tanda panah ke bawah ini dan pilih warna yang ingin kita pasangkan. Atau bisa juga dengan mencari warna yang lebih di more colors, kemudian kita pilih warna yang kita inginkan, kemudian klik OK. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk mengatur agar semua angka-angka ini berada pada posisi rata tengah. Caranya cukup kita klik atau aktifkan selnya, kemudian klik ini yang di alignment. Nah, sekarang sudah berada di rata tengah. Jika kita klik rata kiri ini, maka ia akan berada di kiri, begitu pun yang di kanan ini.
Jika kita ingin pengerjaannya cepat, tidak kerja satu-satu, maka cukup kita tandai. Bisa dengan klik satu kali selnya, kemudian tekan Shift pada keyboard dan klik tanda panah ke kanan dan ke bawah yang berada pada keyboard. Bisa juga dengan menggunakan mouse, cukup kita klik satu kali selnya, kemudian tahan dan tarik mouse-nya. Cukup klik dan tahan mouse yang di sebelah kiri, kemudian tarik ke bawah. Selanjutnya cukup kita klikkan yang rata tengah ini jika kita ingin datanya berada di tengah. Selanjutnya saya ingin tulisan stok buku novel ini berada di posisi tengahnya di sini agar lebih menarik untuk dilihat. Caranya cukup kita hilangkan garisnya ini dengan tandai atau blok 3 kolom ini, kolom A, B, dan C. Kemudian klik yang ini. Nah, dia berada pada posisi tengah. Kalau misalkan ini kalimatnya tidak berada di tengah, misalkan ada di sisi kiri, cukup kita klik saja ini yang rata tengah, maka kalimatnya akan berada di tengah-tengah. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan kita ingin memberikan kolom pada stok buku novel ini, maka caranya cukup kita tandai semuanya. Jika ingin diberikan kolom semuanya, jika tidak, cukup aktifkan satu selnya saja. Di sini saya akan memberikan kolom semuanya. Maka saya akan tandai semuanya. Selanjutnya klik yang ini. Yang di grup font, klik yang tanda panah ke bawah. Kemudian karena saya ingin memberikan kolom pada semua sisi garisnya, maka saya akan mengklik all borders. Oke, karena saya ingin memberikan sedikit penekanan pada judulnya, maka saya berikan sedikit perbedaan dengan cara menebalkan garisnya. Cukup aktifkan selnya, kemudian klik lagi tanda panah ke bawah dan klik yang ini, tick box border. Nah, dia menjadi tebal. Bisa juga dengan cara kita cukup klik ikon tanda panah ke bawah ini, kemudian kita atur ketebalannya di sini di line style. Kemudian kita pilih yang paling tebal dan cukup tarik garisnya saja. Ya, seperti ini. Cukup kita tarik ke bawah dan kita beri garis tebal sesuai dengan yang kita inginkan. Oke. Jadi sekarang pada judul dan pemisahnya ini saya sudah tebalkan dan yang lainnya garisnya tetap tipis. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan cara untuk melakukan copy dan paste pada Microsoft Office Excel. Karena ini juga umum untuk digunakan. Oke, saya tuliskan di sini cut dan copy. Cut dan copy ini sama-sama berfungsi untuk menyalin, tapi cut, jika kita mengaktifkan cut-nya, maka kalimat atau sel yang kita salin atau pindahkan itu tidak akan meninggalkan bekas pada sel pertamanya. Maksudnya, ketika kita memindahkannya, maka file yang kita copy itu akan menghilang. Beda dengan copy atau menyalin ini, jika kita copy, maka filenya atau selnya akan menjadi dua atau berganda. Oke, saya akan memberikan satu contohnya. Cara untuk melakukan cut ini, cukup klik sel yang ingin kita cut, kemudian klik kanan pada mouse, kemudian kita klik cut. Oke, selanjutnya kita pilih tempat yang ingin kita paste. Cukup klik kanan, kemudian klik ikon paste ini. Oke, nah ini berpindah tempat. Jika kita cut, maka file aslinya akan hilang. Beda dengan pada saat kita melakukan copy, aktifkan selnya, kemudian klik kanan dan copy. Kemudian aktifkan selnya, klik kanan dan paste. Nah, ini filenya tetap ada, file asli dan file salinannya. Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan cara untuk menyimpan file yang telah kita kerjakan. Caranya cukup dengan klik file, kemudian pilih icon save atau save as. Save dan save as ini sama-sama berfungsi untuk menyimpan file, tapi bedanya kalau save as, ini kita bisa menyimpan file dengan nama yang berbeda kalau misalkan lembar kerja ini telah kita simpan sebelumnya. Oke, saya berikan contohnya. Misalkan saya klik save, kemudian kita pilih lokasi penyimpanan dan ganti namanya sesuai dengan yang kita inginkan. Saya simpan dengan nama file coba 1.
kemudian klik save. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh cara penggunaan save as-nya. Kita klik save as. Nah, di sini kita bisa menyimpannya dengan nama yang berbeda, dan tentunya pada saat kita mengganti namanya, setelah mengklik save as ini, maka filenya akan menjadi 2. Jadi itu perbedaan antara save dan save as. Coba kita lihat file yang tadi kita simpan. Nah, di sini ada 2 filenya, coba 1 dan coba 2. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, pastikan untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang bermanfaat lainnya yang akan saya upload di hari selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.